Sejujurnya, aku tak pernah bicara secara publik tentang kepercayaanku, dan aku bukan seorang muslim. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube aku bersama dengan aku, Yosua Game. By the way, yang nonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Anyway, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Zayn Malik yang merupakan ex-member dari One Direction. Jadi, aku akan membahas tentang banyak hal mengenai Zayn Malik, mulai dari latar belakang, bagaimana perjalanan karir, dan juga kita akan kulik sedikit tentang bagaimana romansa dari Zayn Malik. Dan apakah kalian sudah penasaran dengan hal itu? Kalau kalian penasaran, ya udah langsung aja kita kepoin bareng-bareng. Semeton, udah tahu gak sih bahwa nama Zayn itu sebenarnya diajar dengan I, dan untuk nama tengah dari Zayn adalah Jawad, dan seringkali salah ditulis dengan nama Javad dan bahkan Jawad. Itu beda banget loh. Dan untuk nama lengkap dari Zayn Malik sendiri adalah Zayn Javad Malik. Adapun untuk Zayn Malik itu dibesarkan di Bradford. Berbicara tentang ayah dari Zayn, ayahnya itu adalah campuran Pakistan Inggris, namanya adalah Yasir. Sedangkan untuk ibunya itu berkebangsaan Inggris, namanya adalah Tricia Malik. Dia juga punya 3 saudara perempuan bernama Dunia, kemudian ada Walia dan juga Salva. Malik sendiri dalam bahasa Arab itu dapat berarti raja atau kepala suku. Dan tato mahkota di dada Zayn melambangkan tentang arti namanya itu. Dan Semeton, tahu nggak sih, selama Zayn Malik di The X Factor, kakeknya itu meninggal dunia. Jadi sebagai penghormatan, Zayn ini menato nama sang kakek di dadanya dalam bahasa Arab. Dilahirkan dari kedua orang tua menganut agama Islam, membuat Zayn Malik itu langsung dikenal sebagai musisi beragama Islam yang paling ternama. Meskipun karena ayahnya yakni Yasir Malik berasal dari Pakistan dan ibunya Tricia menjadi mu'alaf, tak membuat Zayn Malik mengakui secara gamblang apa keyakinannya. Bahkan sejak tahun 2017 lalu ketika diwawancarai oleh London Evening Standard, Zayn hanya mengatakan kalau ia tidak ingin orang mendefinisikan dirinya dikarenakan keyakinan ataupun agama yang dipeluk. Pada kala itu, Zayn Malik mengatakan, "Aku sadar akan latar belakangku. Aku dibesarkan dengan keyakinan agama Islam. Jadi ini akan terus menempel di hidupku. Tapi ya inilah diriku. Aku nggak ingin dikenal dikarenakan keyakinanku atau latar belakang budayaku." Pernyataan tersebut memang membuat banyak orang percaya kalau mantan personel One Direction ini menganut agama Islam. Namun setelah Vogue Online menerbitkan hasil wawancaranya dengan Zayn Malik, barulah nih banyak banget dari netizen yang kaget melihat jawaban Zayn atas agama yang dipeluknya. Dalam wawancaranya dengan British Vogue, Zayn Malik mengaku tetap mempercayai keberadaan Tuhan. Namun, ia tidak percaya dengan ajaran-ajaran yang selama ini ia dapatkan. Meskipun demikian, Zayn Malik mengaku dibesarkan secara Islam kok. Namun, keluarganya memberi kebebasan pada pelantun hits I Don't Wanna Live Forever itu untuk memilih kepercayaannya. "Ayah dan ibuku selalu mendidik kami. Aku juga pergi ke masjid dan mempelajari agama Islam. Tapi mereka memberikan kami pilihan sehingga bisa memilih untuk diri kami sendiri." Ia pun mengaku jika tak menyesal dengan didikan orang tuanya itu. Bahkan ada banyak nih memori indah yang didapatkan di saat dirinya itu rutin ke masjid. Dalam wawancaranya, Zayn Malik juga mengaku tidak meyakini kepercayaan Islam. Namun ia masih percaya nih dengan keberadaan Tuhan, walaupun tidak meyakini keberadaan neraka. Adapun itu Zayn Malik mengatakan lebih lanjut, "Sejujurnya aku tak pernah bicara secara publik tentang kepercayaanku, dan aku bukan seorang muslim. Aku percaya semua orang punya kepercayaan masing-masing dan apa yang mereka yakini. Untukku, aku percaya kok ada Tuhan. Tapi apa aku percaya adanya neraka? Tidak." Zayn Malik pun tidak ingin lebih gamblang membicarakan soal agama. Ia ingin meyakininya menjadi urusannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Ia pun mengatakan, "Aku ingin menyimpan apapun kepercayaanku sendiri. Hal ini membuatku bisa terus menjalani hidupku dengan baik. Jika aku berbuat baik, maka semua orang akan baik padaku. Itu saja. Aku tidak percaya kau harus makan daging khusus yang sudah didoakan dengan cara khusus. Aku tak percaya kalau harus berdoa dengan bahasa khusus 5 kali sehari. Aku tidak meyakini hal-hal seperti itu. Aku hanya percaya jika kamu orang baik, semua otomatis akan menjadi baik kepadamu." Dan yuk mari kita intip seperti apa perjalanan karir dari seorang Zayn Malik. Nah, awal perjalanan karir hingga tenar seorang Zayn Malik itu dimulai dari X Factor. Zayn awalnya melamar untuk tampil di seri The X Factor di tahun 2009. Tetapi dia itu kayak menarik diri sebelum audisi dikarenakan gugup. Ketika dia akhirnya melakukan audisi setahun kemudian pada tahun 2010, audisinya tidak disiarkan di acara utama, tetapi ditampilkan secara retrospektif di spin-off dari The Extra Factor setelah dia maju lebih jauh ke dalam kompetisi tersebut. Pada audisi X Factor pertamanya, dia itu menyanyikan Let Me Love You miliknya Mario. Zayn pada kali itu sangat gugup nih dan hampir keluar dari The X Factor di bootcamp karena dia juga tidak bisa menyempurnakan gerakan tariannya.
Untung saja ada Simon Cowell yang membujuk Zayn dan dia membuat para juri kagum. Kemudian dia juga mengakui bahwa dia tidak pernah berpikir dia akan berhasil mencapai final dari The X Factor. Dia mengklaim dia memasuki pertunjukan hanya untuk pengalaman saja. Meskipun untuk para member dari One Direction seperti Zayn, Louis, Harry, Liam, dan juga Niall tidak memenangkan The X Factor, mereka kemudian menjadi salah satu grup yang paling sukses sepanjang masa. Sejauh ini mereka sudah merilis beberapa album, mulai dari Up All Night di tahun 2011, Take Me Home di tahun 2012, Midnight Memories 2013, Pour di tahun 2014, hingga Made in the EM di tahun 2015. Namun sangat disayangkan, pada akhirnya Zayn memutuskan untuk keluar dari grup pada tahun 2015. Pada kala itu, ia mengeluarkan statement yang berbunyikan, "Hidup saya dengan One Direction lebih dari yang pernah saya bayangkan. Tapi setelah 5 tahun, saya merasa sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya untuk melakukannya, yakni meninggalkan band. Saya juga ingin meminta maaf kepada para penggemar jika saya mengecewakan siapapun, tetapi saya harus melakukan apa yang saya rasa benar." Kemudian, anggota yang tersisa juga sudah speak up mengenai hengkangnya Zayn dari One Direction. Pada kala itu mereka mengatakan, "Kami benar-benar sedih melihat Zayn pergi, tetapi kami sangat menghormati keputusannya dan mengirimkan semua cinta kami untuk masa depan. 5 tahun terakhir ini sangat luar biasa. Kami telah melalui begitu banyak hal bersama. Kami berempat sekarang akan melanjutkan One Direction." Setelah keluar dari One Direction, Zayn ini bekerja dengan produser Naughty Boy dalam musik solo. Sebelum dirinya tanda tangan kontrak solo dengan RCA Records pada Juli 2015. Kemudian dia merilis single Pillow Talk pada Januari 2016 dan juga menjadi nomor 1 di Inggris dan juga Amerika Serikat. Dan ini menjadikan Zayn Malik sebagai artis Inggris untuk debut di nomor 1 di Amerika Serikat dengan single debut. Kemudian sepotong pada Desember tahun 2016, Zayn sama Taylor Swift itu berkolaborasi. Ini adalah lagu favorit aku, judulnya adalah I Don't Wanna Live Forever. Kemudian lagu ini juga muncul di soundtrack 50 Shades Darker dan memenangkan kolaborasi terbaik di MTV di tahun 2017 Video Music Award dan juga MTV Millennial Awards di tahun 2017. Selain itu, Zayn juga dinominasikan untuk 3 Brit Awards, yakni British Single of the Year dan British Video of the Year untuk Pillow Talk, dan juga British Video of the Year untuk I Don't Wanna Live Forever bersama dengan Taylor Swift. Dan mari kita berbicara tentang bagaimana hubungan asmara dari Zayn Malik. Kalian tahu gak sih bahwa baru-baru ini Zayn itu dikabarkan punya hubungan spesial dengan Selena Gomez. The Tonight Show itu melaporkan bahwa mereka terlihat berpegangan tangan dan bahkan berciuman. Dan The Tonight Show juga menambahkan dan mengatakan bahwa mereka terlihat sangat nyaman bersama dan juga jelas bahwa mereka itu sedang berkencan. Dan sebelum diberitakan bersama dengan Selena Gomez, kalian semua pasti udah pada tahu bahwa Zayn Malik dulunya menjalin hubungan dengan Gigi Hadid. Tapi hubungan mereka itu berakhir pada Oktober 2021. Pasangan itu telah putus sejak mereka pertama kali mulai berkencan pada tahun 2015. Dan bahkan mereka juga sudah punya seorang putri yang bernama Kai. Nah, perpisahan mereka itu disebut-sebut setelah kabar bahwa Zayn Malik melakukan kekerasan pada Yolanda. Meskipun pada akhirnya Zayn Malik sendiri menuliskan pesan kalau dirinya membantah ada kekerasan seperti yang sudah dituduhkan. Selain itu, Zayn Malik juga mengatakan bahwa pada kala itu yang ia lakukan adalah untuk melindungi privasi dari Kai. For your information aja nih, beberapa kali Yolanda ini katanya mendapatkan rumor kalau dia itu berusaha memberikan foto Kai ke media. Padahal Zayn dan Gigi sangat menjaga hal tersebut. Dan meskipun untuk Zayn sama Gigi emang udah berpisah ya, tapi seorang sumber dekat dari keduanya mengatakan kalau hubungan mereka itu masih baik-baik aja. Ya layaknya bestie gitu sih. Tapi meskipun hubungan mereka memang tetap terjalin dengan baik nih, perbincangan seputar mereka itu hanyalah sebatas tentang Kai doang, tidak lebih. Zayn dan juga Gigi memang sejak awal itu sudah sepakat kalau mereka itu akan melakukan yang terbaik untuk tetap bisa bekerja sama sebagai orang tua untuk Kai. Dan mengenai rumor hubungan antara Zayn dan juga Selena, Gigi Hadid disebut tidak bermasalah kok dengan itu. Seorang sumber menyebutkan bahwa selama Zayn bahagia dan tetap menjadi orang tua yang baik untuk Kai, dia baik-baik aja dengan siapapun Zayn Malik berkencan. Dan sejauh ini baik Zayn maupun Selena tidak membahas rumor tersebut, tetapi para penggemar sangat ingin tahu lebih banyak. Well, Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana pembahasan mengenai Zayn Malik. And bagaimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Mungkin ada yang mau menambahkan, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Cukup sedih sebenarnya berpisah dari kalian. Andwi, jangan. Lebay banget ya, padahal kita juga bakal ketemu lagi besok. Dan aku juga mohon maaf ya Yorobun kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, maybe sikap dan tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi juga. Tolong koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan selamat beraktivitas buat kalian semua ya. Goodbye.